Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan keterbatasan kami mengasihi Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan, pemeliharaan-Mu dan kasih setia-Mu yang konstan dalam hidup kami, menopang kami sampai pada hari ini. We don't take it for granted. Kami bisa berdiri sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau tidak menyerah dengan kami. Hari ini Tuhan, kami akan luangkan hati kami, luangkan waktu untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, mari tolong kami untuk bisa mengerti jalan-jalan Tuhan. Kami mau menyambut perkataan Tuhan dan mengizinkan firman-Mu menasehati kami, mendidik kami di dalam jalan-jalan kebenaran. Mari Tuhan berkati kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk saudara-saudara sekalian. Shalom semuanya. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara setelah 1 tahun lewat. Kita bersyukur dengan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ya saudara ya. Adanya begitu ya kita ucap syukur. Semoga mungkin bisa lebih sering mengunjungi WTC ya. Saya sangat bersuka cita melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi gereja ini. Saya percaya ada banyak hal besar yang akan terus bisa dikerjakan sehingga WTC jadi berkat bagi lingkungan ini. Dan tidak hanya lingkungan ini ya, banyak orang datang ke WTC, ke HOB bahkan untuk belajar bagaimana bisa melakukan transformasi. Kita beri tepuk tangan buat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan ini. Amen. Nah saudara, siang hari ini di ibadah ketiga saya ingin sharing firman Tuhan. Dan tadi pagi saya sudah mulai di kebaktian jam 7 dan jam 9. Nah yang kebaktian ketiga ini akan sedikit berbeda. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan di 2 ibadah sebelumnya. Jadi karena saya tahu ibadah-ibadah ini ditayangkan di platform online, maka saudara bisa melihat apa yang tidak disampaikan di ibadah ketiga itu ada di ibadah sebelumnya gitu ya. Supaya nanti kalau ditayangkan saudara bisa lihat lebih lengkap begitu. Nah, namun ayat yang akan saya hadirkan itu sama. Tapi kemudian pembahasannya di ibadah ketiga kita bisa lanjutkan. Judulnya adalah Cultivating Rhythms for Spiritual Transformation. Bagaimana mengembangkan suatu ritme, dan ini tentu adalah ritme kehidupan, sehingga terjadi suatu transformasi rohani. Katakan bersama-sama ritme. Saudara, tanpa sadar hidup ini ada ritmenya, ada temponya, dan ritme-ritme hidup kita itu ternyata membentuk kita. Nah tentu sebagai orang Kristen kita rindu pembentukan yang terjadi adalah pembentukan rohani yang membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara setuju dengan saya? Bahwa ikut Kristus kita mau semakin serupa dengan Kristus, betul ya? Tadi di ibadah kedua saya bilang, kalau kita sudah ikut Kristus, ikut Tuhan Yesus 10 tahun, maka mestinya setelah 10 tahun per hari ini, misalnya hari ini kita sudah jadi orang yang lebih mirip Yesus daripada 10 tahun yang lalu. Betul ya saudara ya? Daripada 10 tahun lalu. Dan lebih miripnya di mana? Ya sederhana saja, di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam tindak tanduk kita. Itu jadi semakin mirip Yesus gitu loh. Enggak jadi-jadian gitu kan. Lebih mirip Yesus. Nah pertanyaannya, apakah sudah jadi lebih mirip Yesus? Ada gak saudara yang sampai mikir begitu gitu ya? Aku lama-lama nih jadi ikut Kristus nih. Jadi Kristen emang lebih mirip Kristus enggak ya? Kita mesti berani bertanya. Kita berani melakukan evaluasi dan audit gitu ya.
Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, saudara yakin akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali, betul ya? Akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saya mau kasih tahu sama saudara, ada seorang hamba Tuhan senior sepuh. Ini namanya Ibu Oli Mesak, saya juga baru dengar kemarin dari putrinya. Ternyata Tante Oli, beliau sudah sepuh saudara ya. Beliau waktu anak-anaknya masih kecil, kalau malam sebelum tidur Tante Oli suka mendoakan mereka. Dan berkata kepada anak-anak ini waktu didoakan, Tuhan Yesus, kalau malam hari ini engkau datang, ingat aku dan angkatlah aku untuk masuk di kerajaanmu yang kekal. Itu doa sebelum tidur. Kalau malam ini engkau datang, waduh udah disiapin anaknya dari kecil-kecil saudara. Jadi sekarang putra-putrinya Tante Oli ya Ibu Yunike Sadra, beliau adalah pengurus di sinode di pusat ya. Dan juga Pak Yosafat Mesak ya tentu sudah oma opa juga mereka ini kan. Nah mereka juga mendoakan seperti itu kepada anak-anaknya. Anak-anak mereka juga sudah punya anak-anak. Jadi rupanya Tante Oli senior sudah punya cicit. Sampai ke cicit juga begitu didoakan. Kalau malam hari ini engkau datang. Wah saudara saya dengar itu saya pikir nanti malam aku doanya begitu juga dong. Supaya jangan sampai kalau malam-malam Tuhan datang ya, kita perlu selalu bersiap. Kapan saja sangkakala berbunyi, kita diangkat. Siapa yang siap diangkat? Saudara mau diangkat ya? Nah, jadi saudara kita rindu bahwa ada hari itu kita memang bersiap-siap gitu. Dan untuk itu kan kita perlu ditransformasi semakin serupa dengan Kristus. Nah saudara, ini yang kita akan bahas pada hari ini. Saya buka dari Roma pasal 12 ayat yang kedua. Silakan kita buka Alkitab kita atau saudara bisa lihat di layar atau buka di gadget. Namun yang pasti kalau ada catatan-catatan saudara bisa catat ya. Kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat Tuhan, petobat-petobat baru, orang-orang Kristen yang masih gereja yang baru dimulai di Roma pada saat itu. Dan dalam surat penggembalaannya dia berkata supaya kamu bisa membedakan. Supaya tahu membedakan mana kehendak Allah. Saudara, sebetulnya kalau disamakan dengan zaman sekarang, bukankah kita juga sering mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dari orang-orang sekeliling kita, atau bahkan kita sendiri pernah mengajukan pertanyaan, ini kehendak Tuhan bukan ya? Pernah saudara mengajukan pertanyaan begitu? Ini kalau aku lakukan begini, ini kehendak Tuhan gak ya? Jangan-jangan cuma maunya saya gitu ya. Ini kira-kira Tuhan berkenan apa enggak ya? Nah, saudara, mungkin teman-teman kita bertanya atau kita pun bertanya seperti itu. Kenapa? Karena kita rindu supaya apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Itu satu hal, betul ya? Tapi juga di satu hal yang lain adalah kita mestinya paham. Kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan, ada kerugian-kerugian di pihak kita. Halo? Ada kerugian, ada dampak cedera dalam diri kita kalau kita berjalan di luar kehendak Tuhan. Ada cedera apa? Macam-macam cedera. Sakit hati juga termasuk, betul ya? Ada cedera uang juga ya? Wih, ada cedera uang. Rugi-rugi uang itu ada. Rugi-rugi waktu itu ada. Pada saat seseorang berjalan di luar kehendak Allah, ada kerugian-kerugian yang dia bisa hadapi. Makanya mencari kehendak Allah menjadi sesuatu yang penting, saudara. Nah, Paulus berkata, supaya kamu bisa membedakan kehendak Allah, dia katakan, jangan jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata berubahlah dan serupa itu saya warnai kuning, saudara, karena itu kuncinya. Nah, untuk kata berubahlah saya tidak akan bahas lebih banyak. Karena saudara mungkin sudah sering mendengarkan kata ini diulas. Kata berubahlah dari kata bahasa asli teks Alkitab Perjanjian Baru adalah metamorfoo
Dan dari situ turunannya ke bahasa Inggris metamorphosis. Lalu dari situ masuk ke metamorfosa bahasa Indonesia. Ya. Dan gambarnya adalah kupu-kupu ini. Bagaimana kita melihat dari ulat kepada kepompong lalu kemudian kupu-kupu. Setiap tahapan pertumbuhannya, setiap tahapan berbeda, kapasitas berbeda. Dan kita tidak bisa interupsi di tengah. Kalau kita mau lihat kupu-kupu yang sehat muncul di akhir. Perubahan yang menghasilkan kekuatan yang bertahap, ya, itu bisa diurai dengan panjang. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mestinya ada satu lagi, itu kata pembaharuan itu juga menarik saudara. Kalau saudara mau tambahkan catatan ya, pembaharuan itu bahasa Grekanya adalah anakainosis. Anakainosis itu bisa diterjemahkan renewing atau pembaharuan, ya bahasa Indonesia pakai pembaharuan, atau bisa diterjemahkan renovating atau renovasi. Berarti pembaharuan budi. Budi bukan ini Bapak Budi, ini Ibu Budi ya. Itu budi itu maksudnya pikiran. Pembaharuan pikiran atau renovasi pikiran. Oke? Katakan pikiran saya perlu direnovasi. Jadi bukan cuma rumah, bukan cuma kamar mandi, bukan kamar tidur aja direnovasi. Apa renovasi? Oh doe. Pikiran harus lebih direnovasi saudara. Karena dari pikiran busuk-busuk itu keluar keputusan yang busuk-busuk. Ya. Sekali lagi mau pegang gak kepalanya? Ini mesti direnovasi. Wih. Ini loh, ini. Utak ini. Renovasi Tuhan, renovasi. Ya, itu mesti direnovasi saudara. Dibaharui. Anakainosis. Oke, itu catatan tambahan aja. Namun kita akan fokus pada satu kata di awal ini. Jangan jadi serupa. Serupa itu seperti apa? Suskematizo bahasa aslinya. Suskematizo itu dari bentukan dua kata saudara ya. Sebenarnya kata awalan sama kata kerjanya ini. Suskematizo itu dari sun dan skematizo. Sun itu adalah kalau kita mau urai ya secara sederhana memang serupa. Tapi dengan memahami bentukan kata ini kita jadi paham. Maksudnya itu seperti apa sih gitu kan. Sampai penting sekali hal ini. Saudara, suskematizo, sun dari kata awalnya itu sun. Sun itu adalah together with. Bersama-sama ya, in company with, barengan gitu loh ya. Used to express association, kata sun itu dipakai untuk mengekspresikan asosiasi, companionship atau union, penyatuan saudara. Lalu kemudian kita lihat skematizo, skematizo itu having outward shape, jadi punya bentukan di luar atau assuming a similar outward form, jadi ada kemiripan. Nah kalau kita gabungkan sun dengan skematizo menjadi suskematizo, kita jadi melihat satu pemikiran atau suatu ide bahwa menjadi serupa, keserupaan itu terjadinya karena adanya asosiasi, pergaulan yang kemudian ujung-ujungnya jadi mirip. Begitu ya. Nah sekarang pergaulannya dengan siapa? Ya, suskematizo ini dengan siapa? Jangan jadi serupa atau jangan jadi suskematizo dengan dunia. Berarti berasosiasi dengan dunia akan bikin kita jadi serupa dengan dunia. Bermitra dengan dunia akan bikin kita jadi berperilaku seperti dunia. Wow. Saudara, Rasul Paulus menasehati jemaat orang-orang Kristen baru di Roma ini. Hati-hati kamu ya. Jangan kamu jadi seperti orang Romawi. Saudara, Paulus gak suruh mereka kemudian pindah rumah. Waduh, kamu kalau tinggal di Roma, kamu akan jadi berperilaku kayak orang Romawi. Kamu sebaiknya pindah aja. Jual aja tanahmu, pindah ke Yerusalem. Tinggal dekat bait Allah sana di Judea. Tidak, gak disuruh begitu. Tapi dia peringatkan, kamu boleh tetap tinggal di Romawi, tapi jangan berperilaku seperti orang Romawi. Sekalipun kamu berdagang dengan orang Romawi, you do business with them, you live with them, tetanggamu orang Romawi, ya, partner dagangmu orang Romawi, tapi hati-hati. Dalam asosiasimu dengan mereka, jangan sampai kamu jadi serupa dengan mereka. Wow, saudara. Nasihat ini kira-kira cesplay gak kalau dipakai buat gereja Tuhan di abad 21 ini? Ya,
Saudara kan gak disuruh pindah, ya udah deh kita semua tinggalnya dekat sini aja nih, dekat WTC nih, cari nih rumah dekat sini. Kan enggak juga. Ya, enggak harus pindah. Saudara boleh terus berdagang, saudara boleh terus berbisnis, saudara boleh terus ada di kantor, tapi hati-hati dalam pergaulanmu. Jangan sampai kamu jadi serupa. Karena ternyata pergaulan bisa membentuk kita. Nah, ini coba kita lihat saudara, ya. Sebelum kita tiba ke sana, ini saya jelaskan kepada saudara. Kalau kita belajar teks Alkitab ya, maka kita akan temukan bahwa kata suskematizo, baik suskematizo maupun metamorfoo ya, bentukan kedua kata ini hadirnya dalam bentuk present passive tense. Nah, kalau dalam bahasa Yunani memang ada tenses. Seperti kita belajar bahasa Inggris itu ada keterangan waktu ya untuk tenses. Nah, di sini kita temukan bahwa ada present passive tense. Berarti present itu sekarang. Dan pasif itu artinya terjadi terhadap kita. Ya. Nah, kalau dikatakan menjadi serupa dengan dunia, berarti suskematizo ini, proses keserupaan dengan dunia ini, itu adalah suatu bentuk aktivitas atau proses yang saat ini present sedang terjadi terhadap kita. Ada suatu proses yang dunia kerjakan sedang terjadi membentuk orang-orang untuk semakin serupa dengan kultur, dengan value-value yang ada di dunia. It is happening right now. Kalau saya mau kasih tanda warning, ini warningnya mesti dicap sekarang. Warning, I warn you. The world is trying, gak perlu lagi trying, is shaping us. Dunia sedang membentuk kita. Bukan besok, bukan bulan depan. Right now at this moment the process is happening. Saudara, ini perlu kita sadari. Jadi kita gak bilang, masa. Memang saya jadi seperti dunia. Nah, makanya ngaca saudara. Ngaca. Artinya begini, kita coba lihat. Sudah berapa lama jadi Kristen? Ya kan? Sudah berapa lama jadi Kristen? Kan saudara gak langsung jadi Kristen langsung kita check out ke surga toh. Masih hidup kita di sini, rumah kita masih di sini. Kita masih makannya nasi. Masih nasi kan makannya kan? Jadi masih di sini kita. Nah, dari semenjak kita memutuskan mengikut Yesus sampai hari ini, coba cek. Apakah kita sudah semakin serupa Yesus? Atau kok masih kayak mirip dengan dunia? Kalau suaminya, gini deh. Kalau saudara bikin rekaman gitu ya. Saudara rekam suara omonganmu dalam 1 minggu terakhir. Coba lihat, omongannya lebih mirip kata-kata anak Tuhan. Atau lebih mirip dengan orang yang gak kenal Tuhan. Ya kan? Lebih mirip sama siapa nih? Kalau sampai didengarkan omongan kita. Kalau sampai diliput keseharian kita. Kalau ada kru film gitu ngeliput kita dengan kamera tersembunyi. Nah, dilihat kita diikutin kemana-mana. Lebih mirip siapa? Perbuatannya. Lebih mirip anak Tuhan atau tidak? Loh, jadi gimana? Tapi kan saya udah gereja. Iya, ke gerejanya berapa lama Bu? Di gereja Anda duduk di ibadah tuh cuma paling lama 2 jam saudara. Saya mau jajal saudara 4 jam tahan gak? Iya kan? Kan akan gelisah. Itu loh. Iya loh. 4 jam gelisah. Nah saudara kita di gereja 2 jam. Lalu saudara pulang gereja kan. Cobalah. Berapa lama saudara ada di luaran sana? Lebih lama di situ. Jadi kalau sampai ada kamera tersembunyi mengikuti Anda sehari-hari. Melihat perbuatanmu sehari-hari. Saya mau tanya. Perbuatanmu apakah lebih mirip Kristus? Atau masih lebih mirip dengan dunia? Kita gak usah tanya lah ya. Yang kalau hari Senin agak macet-macet lagi kejar jam kantor di jalan tol. Atau kemudian di Telikung. Ya, saya gak tahu di daerah sini ada bajai gak. Di Jakarta sono banyak bajai. Bajai itu sangat menguji iman saudara. Waduh. Termasuk, nah ini satu lagi makhluk satu. Ibu-ibu pakai legging naik sepeda motor hari Senin pagi. Itu selalu menguji iman saya dibentuk sekali. Karena kalau dia sen kanan belum tentu kanan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu dia mau belok kanan atau belok kiri atau mau lurus mau berhenti. Tapi sen selalu kanan.
Jadi kalau dia sen kanan, ya hanya Tuhan yang tahu. Kau jaga-jaga jarak, jangan terlalu dekat. Kamu bisa nabrak dia soalnya. Nah, yang itu kan akan bikin kita banyak doa syafaat ya saudara ya. Nah, itu untuk yang mengemudi di belakang, no. Ya, untuk ibu-ibunya. Dia bilang, iya tapi kan saya jadi bikin banyak orang berdoa. Oh, makanya renovasi, no pikiran. Saudara, kita jadi lebih mirip siapa kan begitu ya? Nah ini I think you get the idea. Sekarang kita lihat, jadi pertanyaan ini perlu Anda bawa pulang. Who am I becoming? Am I being intentional about who am I becoming? Saya ini jadi kayak orang seperti apa hari ini? Dan lalu yang kedua, apakah ada unsur intensionalitas? Adakah unsur kesengajaan? Aku bertekad tiap hari aku mau jadi semakin serupa Kristus. Tiap hari aku memutuskan dalam susah senang, dalam suka dukaku, kekurangan atau kelebihan, aku bertekad tetap mau jadi murid semakin serupa Kristus. Itu kalau nggak ada kesadaran dan kesengajaan, memang saudara hidup ini akan ngalir aja terus. Ya, jadi perlu ada pertanyaan. Nah, sayangnya unintentional spiritual formation itu sudah banyak terjadi. Artinya kita terbentuk kerohaniannya, terbentuk dirinya secara tidak sengaja. Makanya saya berikan catatan di sini. Tidak ada orang yang berhasrat menjadi orang yang serakah, pemarah, sedih, suka menghakimi atau takut. Gak ada orang yang berhasrat bercita-cita menjadi seorang pemarah, itu gak ada saudara. Betul ya? Kalau saudara duduk di tengah sini, saudara mungkin di samping saudara duduk pasanganmu. Nah ini buat dia, nih buat ini. Sudahlah saudara, dia juga gak pernah cita-cita mau jadi suka marah begitu. Gak pernah cita-cita mau suka ngomel saudara. Atau para istri duduk, nah sampingnya ada suami nih duduk. Nih dia nih. Aduh ngomong, diulang lagi bu. Kata-katanya itu, ulang. Ayo Tuhan biar dia tangkap. Gak usah saudara, suami saudara juga gak pernah cita-cita begitu. Jangan injak kakinya. Saudara kadang-kadang udah doa dalam hati, Tuhan biar dong nepak dong, ambil dia, tempelak dia. Saudara rasa dia gak ditempelak, saudara yang injek kakinya. Kayak Tuhan butuh aja saudara mesti dibuat begitu. Gak usah ya, suami Anda tidak pernah berhasrat akan jadi orang yang sumbu pendek. Tapi something happen kan? Dulu kayaknya waktu pacaran kamu baik-baik aja loh. Kenapa sekarang kamu jadi begitu? Bahkan saya ngomong sama orang-orang yang sudah menua, anak-anak sudah besar, sudah menikah, sudah pindah di tempat-tempat lain gitu. Saya bilang, om, tante ayolah ikut Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kalau lagi kumpul keluarga, anak-anak sama cucu betah duduk satu meja makan sama-sama. Ya kalau om, tante gak berubah, nanti cucu-cucunya gak mau lagi datang. Atau kalau datang udah kelar makan, udah bosen nih. Ayo pulang. Mau pulang. Kenapa? Suasana gak enak. Saudara, saya yakin mereka waktu mudanya gak pernah cita-cita. Nanti kalau saya tua saya akan jadi nenek-nenek yang suka ngomel. Enggak kan? Aku akan jadi oma yang suka cerewet. Enggak, gak ada orang punya cita-cita begitu. But something happen. Nah, something happen ini yang kita akan lihat saudara. Ada kekuatan-kekuatan dalam hidup kita yang mengubah atau merusak bentukan kita. Nah ini saya hadirkan segitiga ini saudara. Kita lihat ada habits, relationship, stories, ya, ada kebiasaan-kebiasaan, pergaulan-pergaulan, itu relasi-relasi, kemudian stories atau cerita-cerita atau narasi-narasi yang kita percayai, lalu environment, lingkungan, kemudian juga pengalaman-pengalaman, experience, lalu terjadi dalam suatu proses rentang waktu. Nah ini kita akan urai. Boleh tampilkan slide saya yang kedua. Nah saudara kita lihat. Tadi di slide yang sebelumnya saya katakan ada habit saudara. Waktu kita bicara habit, ternyata saudara kalau kita mau melihat terjadinya spiritual formation atau pembentukan spiritual mau jadi seperti Kristus, maka kita perlu sengaja memutuskan mau jadi seperti Kristus. Dan sengaja seperti Kristus artinya
kita perlu mengevaluasi dan melakukan audit terhadap kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari? Coba Anda record. Saya kalau mengajar financial stewardship, maka saya akan minta orang-orang yang belajar itu untuk melakukan audit keuangan. Coba lihat kebiasaan-kebiasaanmu dalam memakai dan mengelola keuanganmu. Karena dari situ kita akan bisa melihat disiplin seperti apa atau kebiasaan seperti apa yang sudah terbentuk selama ini. Jadi saudara, kalau kebiasaan membentuk kita, kita perlu audit kebiasaan itu karena kita adalah produk daripada apa yang biasa kita lakukan. Amin. Nah, kalau dilakukan audit, maka kita bisa mengganti kebiasaan-kebiasaan yang negatif menjadi kebiasaan-kebiasaan yang rohani. Apa bentuknya kebiasaan rohani, saudara? Contoh, pagi-pagi kalau bangun tidur Anda ngapain dulu? Jangan kayak lagu itu ya, pagi-pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandi tuh tolong ibu. Saudara, iyalah pasti mandi, tapi saudara, look at this, what do you do in the morning? Ada orang langsung ngebut, gigi 3, gigi 4, aduh satset mesti ngantor. Waduh, Anda begitu cepat loh pagi-pagi loh. Kalau ditanya Tuhan Yesus ada di mana? Ketinggalan dia di belakang. Saking kau kecepatannya cepat sekali, Tuhan Yesus masih di belakang, kamu sudah di depan. Enggak heran tuh bisa nabrak-nabrak di depan. Mau ditolong juga susah. Kenapa? Masih di belakang Tuhannya. Terlalu cepat. Saudara, pernahkah kita mengambil waktu kalau pagi? Ini spiritual discipline. Jadi pagi-pagi jangan cepet-cepet begitu. Saudara duduk diam. Persembahkanlah hari itu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan pimpin langkah-langkah kita. Amin saudara. Kita duduk teduh di hadapan Tuhan. Anda gak tahu hari itu akan kejadian apa. Di jalan akan seperti apa. Mungkin ada itu tadi itu makhluk yang sen kanan tapi gak belok-belok kanan itu terus. Itu bisa potensi cilaka saudara. Bisa terjadi kan? Nah, kadang-kadang kita yang sudah nyetirnya baik-baik, nah yang itu tuh kejadian tuh. Bisa cilaka. Bayangkan kalau pagi-pagi Anda mau duduk diam dan bilang Tuhan pimpin langkahku hari ini. Aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Tuhan tolong saya hari ini ya. Saya mau hidup saya hari ini menyenangkan Tuhan. Gak butuh waktu lama kan? Tapi ini menjadi praktik yang kita bisa masukkan at the beginning of our day. Bukankah kalau Natalan kita bilang Tuhan itu Immanuel, betul gak? Allah beserta kita. Tapi pertanyaannya, kalau Allah beserta kita, saudara sadar gak bahwa Tuhan sedang menyertai Anda? Kadang-kadang kesadaran akan Tuhan itu tidak ada. Jadi kita sadar ada Tuhan itu kalau kebaktian di gereja. Tapi tahu gak waktu saudara di pasar Tuhan hadir bersama dengan Anda. Saudara lagi mencuci, saudara sedang bersihkan rumah, Anda lagi rapat bisnis, Anda sedang negosiasi kontrak. Allah tuh beserta kita. Jadi pagi hari kita perlu siapkan space di hati ini. Lord, Engkau hadir beserta saya. Sertai saya. Jangan biarkan aku jalan sendiri. Amin saudara. Ini menjadi praktek. Nah, and then do you read the Bible? Kita baca Alkitab enggak? Jangan buka Alkitab hanya di hari gereja saja. Do we read the Bible? 1 ayat kayak 2 ayat kayak Anda perkatakan itu firman. Sebetulnya Alkitab bilang bukan cuma perkatakan, suruh ngapain? Renungkan firman Tuhan. Siang dan malam. Renungkan itu artinya dipikir-pikir. Dipikir-pikir. Pikir-pikir. Jadi kayak pikiran kita yang renovasi. Nah itu isinya firman. Saudara. Renungkan. Nah saudara ini perlu dikembangkan. Katakan praktek disiplin rohani. Ya. Jadi yang kebiasaan buruk yang gak jelas-jelas itu ada orang bangun kan langsung buka ini toh. Ya kan? Kenapa langsung bisa dibuka? Karena handphone ini letaknya di mana? Jadi bukan Garuda di dadaku. Kenapa bisa di sini? Karena tadi malam waktu dia mau tidur ini juga sampai browsing sampai matanya 5 watt lalu.
Terjatuhlah handphone itu di dadanya. Jadi waktu pagi-pagi dia bangun buka mata, ada handphone langsung. Begitu, itu kebiasaannya. Heran gak kalau kayak gitu kemudian sumbunya pendek, ya gampang marah, gampang kecewa. Karena memang gak ada damai sejahtera kan. Saudara perhatikan, kebiasaan ini perlu kita ubah dengan suatu disiplin rohani. Lalu pergaulan-pergaulan itu tadi relationship kita nilai. Menjadi apa kita ubahnya secara intensional. Masuklah di dalam komunitas Kristen. Miliki kawan-kawan sahabat-sahabat Kristen. Bergaul sama anak-anak Tuhan. Saudara, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati saudara. Ya, saya pernah ada di WhatsApp group. Lalu kemudian masuk satu orang, ya orang bekerja di corporate. Lalu tiba-tiba makin hari, kenapa ya? Ini bercandaan-bercandaan, celetukan-celetukan di grup ini jadi agak nyerempet-nyerempet. Nyerempet kemana Bu Evelyn? Nyerempet ke 17 tahun ke atas. Kok bercanda begini, ada gembalanya loh di grup itu? Nah karena itu bapak itu datang masuk di dalam grup, jadi begitu bercandanya. Nah kalau dia bercanda yang lain ikut ketawa. Bu? Lihat tuh, masuk satu orang, yang lain ikut ketawa. Tadinya sebelum dia masuk gak ada bercanda begitu. Tapi ini orang masuk, yang lain ikutan ketawa. Saya jadi jengah sendiri. Kenapa ya? Pertanyaan saya apa? Dia baru nongkrong sama siapa nih orang di kantornya? Karena berarti seperti itulah corak dan budaya kantornya, lingkungan pergaulannya. Sehingga waktu dia masuk ke dalam lingkungan pergaulan anak-anak Tuhan, dia masih ke bawah. Harapannya sebetulnya lingkungan pergaulan anak Tuhan bisa mendampaki dia. Supaya dia bawa itu ke kantornya. Tapi sekarang kalau lingkungan anak Tuhannya gak kuat, coba tuh. Bercanda begitu yang lain teman-teman bapak-bapak ikut ketawa. Katanya joke-nya bapak-bapak. Ibu-ibu coba lihat, kalau bapaknya senyum-senyum dia tahu itu. Joke-nya bapak-bapak. Tuh nyerempet-nyerempet itu. Hati-hati. Saudara, itu dunia punya cara bercandaan. Tapi lihat. Jangan sampai kemudian kita jadi tidak peka dan tidak tajam dengan apa yang benar. Kemudian kita jadi kompromi. Saudara paham maksud saya? Ya. Jadi orang kalau bergaulnya sama yang begituan, nah akan begitu dia. Kalau saudara bergaul dengan orang yang biasa selingkuh. Kalau saudara bergaul dengan orang yang biasa nonton porno. Kalau saudara bergaul dengan orang yang biasa curang. Lama-lama Anda jadi tidak peka dan akan kompromi. Makanya kita perlu melakukan audit untuk lingkungan pergaulan kita. Ya, senggol kiri kanan kayaknya perlu audit kita. Ya, silakan diaudit. Lalu kemudian ada kisah-kisah. Saudara tadi narasi-narasi, saudara ini narasi, maka secara intensional kita perlu periksa apa kisah-kisah, apa narasi-narasi yang kita percaya hari ini. Apakah narasi tersebut sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Anda harus benturkan kepercayaan narasi-narasi saudara, cerita-cerita yang Anda yakini, benturkan itu dengan kebenaran firman Tuhan. Cocok atau tidak. Karena kalau tidak sesuai, maka itu narasi harus disingkirkan dan kita terima pengajaran firman Tuhan. Amin saudara. Ada banyak orang jadinya tidak bisa naik lebih tinggi. Tuhan mau berkati tapi tidak bisa. Kenapa? Ada keyakinan-keyakinan yang sudah diturunkan kepadanya. Cerita-cerita di kantor, budaya-budaya, naskah-naskah tidak tertulis yang dia yakini. Saudara, itu harus diganti dengan pengajaran firman Tuhan. Tadi di ibadah kedua saya bilang, orang sekarang mah bilang selingkuh katanya jajan. Aduh saya sampai shock tuh dengan orang, nggak apa-apa lah itu memang orang laki-laki begitu. Mereka jajan, yang penting masih pulang ke rumah. Aduh saya gak bisa terima saudara, karena saya ini dibesarkan dengan pemikiran orang jajan tuh ngebakso, ya makan cendol, makan itu jajan. Aku mah simple-simple aja saudara, kalau jajan mah begitu gitu ya. Mana ada orang jajan tuh selingkuh saudara. Ya Alkitab bilang jangan cemari ranjang perkawinanmu. Serius loh itu. Bukan jajan. Jangan berani-berani kita. Firman Tuhan bilang tidak boleh cemar ranjang perkawinan. Jadi saudara jangan jajan yang aneh-aneh ya.
Udah gak bakso aja, bener aman loh saudara. Nanti bisa diangkat. Kita mau terangkat toh, jajannya aneh-aneh nanti bisa ketinggalan saudara. Kita jangan panjangin ke situ ya, saudara pokoknya mengerti. Jajan yang sehat-sehat aja. Oke. Lalu kemudian ada environment. Kita mesti ganti secara intensional. Lingkungan yang kita hidupi adalah lingkungan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Izinkan Anda hidup bergaul dengan Roh Kudus. Orang kadang-kadang lebih paham apa yang ada diberitakan di sosial media. No, saudara. Kalau kita mau dibentuk secara intensional oleh Tuhan, maka bergaullah dengan Roh Kudus. Nah, yang saya mau fokuskan saat ini adalah bagian yang di bawah itu, saudara. Ini proses terjadi of course, ya. Through the course of time, lewat rentang waktu, orang tidak tiba-tiba menjadi Kristen dewasa. Demikian pula orang tidak tiba-tiba menjadi seorang pemarah, penakut, sumbu pendek, tidak tiba-tiba. Itu semua lewat berjalannya waktu. Ya, makanya kita perlu intervensi. Nggak bisa dibiarin terus-menerus kayak begitu. Kalau hari ini kita lakukan audit, maka Anda disadarkan, oh aku nggak bisa biarkan begini. 1 tahun ke depan aku mesti bertumbuh semakin serupa Kristus. Ya. Yang terakhir di sini adalah yang saya mau Anda fokus perhatikan adalah tadi kalau unintentional itu adalah experience, pengalaman-pengalaman hidup. Saudara, dari pengalaman-pengalaman hidup yang paling berpotensi membentuk seseorang adalah pengalaman penderitaan. Saya mau kasih catatan begini. Our pain and suffering can either form or deform us. It can make us soft and gentle or harsh, hard and cruel. Suffering can open us up to God or close us off. Saya terjemahkan. Rasa sakit dan penderitaan kita dapat membentuk atau merusak kita. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang dirusak oleh pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupnya. Waktu ikut Tuhan di sini, terima Yesus, oh haleluya, glory Jesus. Oh berapi-api, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus berapi-api. Tahun kelima terjadi sesuatu. Dia dikhianati oleh rekan pelayanan. Dia ditipu oleh teman gereja. Dia bisnis kongsi dagang, duitnya dibawa lari. Terjadi penderitaan dalam hidupnya. Terjadi rasa sakit dalam hidupnya. Pada tahun kelima. Tahun keenam. Ada orang yang di tahun keenam masih bisa berjalan. Tadi dia berlari, saudara. Tapi sekarang kan kena hantam di tahun yang kelima. Di tahun keenam dia sudah terseok-seok. Tidak lagi berlari. Terseok-seok. Tahun ke-6 kejadian lagi. Disakiti lagi. Wah, tahun ke-6 dampaknya bukan hanya terseok-seok. Dia kemudian terjatuh. Nah, problemnya setelah terjatuh, dia tidak lagi berdiri. Tadi saya katakan, rasa sakit dan penderitaan membentuk kita atau merusak kita. Ada potensi membentuk, ada potensi merusak, deforming us, menciderai kita. Saya tadi diskusi di ruang tunggu, saudara. Saya bilang begini ya, orang itu kalau sampai kebentur, jatuh dari motor, ya teman saya pernah jatuh dari motor, ya itu ojek. Dia orang ada angkot di depan diam-diam, sama ojek ditabrak loh. Jadi teman saya jatuh dong dari motor. Terus saya lihat dikirimkan fotonya, oh lebam-lebam. Saya cuma bilang begini, entah mau lebam atau apa, kamu mesti di ronsen. Karena kita mau cek ada patah tulang atau tidak, betul gak? Ada orang setelah jatuh masih bisa berdiri, saudara. Tapi ternyata tulangnya mungkin ada sakit, ada retak atau apa, betul gak? Jadi memang perlu ditangani kan? Jangan langsung jalan terus, saudara. Nah, berapa banyak orang yang pernah dikecewakan dan dikhianati, mau coba-coba untuk terus tetap berdiri melayani tanpa dipulihkan terlebih dahulu. Tanpa ambil waktu berhenti dan disembuhkan terlebih dahulu. Mau terus saja maju. Kan kita mau melayani Tuhan, maju terus, maju terus. Iya tapi kamu baru disakiti nak. Berhentilah dulu sebentar.
Disembuhkan, ditangani dulu. Betul gak saudara? Saudara kalau baru patah tangan, bukankah orang patah tangan itu kemudian digips, lalu habis itu ditaruh penahan kan? Saudara tahu kenapa? Sudah digips lalu ditaruh penahan. Supaya tangannya diistirahatkan, jangan dipakai dulu. Mana ada orang patah tangan, wih ini tangan harus kerja. Kita mesti goreng capcay, kita mesti makan nasi goreng. Ada begitu? Enggak ada. Kamu baru kena benturan, you need to take time off. Untuk disembuhkan. Nah berapa banyak orang mau dipulihkan seperti itu? Saudara, rasa sakit dan penderitaan bisa membentuk atau merusak kita. Itu bisa membuat kita jadi pribadi yang lembut. Ya. Jadi setelah penderitaan kemudian ada orang bisa jadi lembut hatinya. Kenapa bisa lembut? Karena dia bawa penderitaannya ke tangan Tuhan. Dia diproses saudara. Ya, dia diproses. Tapi ada yang tidak mau kan seperti itu kan. Sehingga akhirnya jadi sakit terus saudara. Akhirnya jadi apa? Kasar, keras, kejam. Penderitaan dapat membuka kita kepada Tuhan atau menutup kita. Nah saya mau bagikan pada saudara beberapa respon umum terhadap rasa sakit dan penderitaan. Yang pertama adalah denial atau penyangkalan. Artinya apa? Kamu sudah sakit, kamu menderita, kamu disakiti, kamu dikhianati, tapi kamu sangkali. Enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Jadi artinya apa? I'm fine, I'm okay. Mau maju terus dalam pelayanan, tapi padahal sakit. Cuma kan sakitnya gak kelihatan ya. Orang kalau disakiti itu masih bisa dandan gak? Masih bisa. Skincare masih bisa lah. Pakai baju bagus masih bisa. Jadi dia sangkali. Kenapa? Baik-baik aja. Kalau masuk gereja, shalom. Shalom. Tapi di sini sakit. Disangkali. Wah saudara semoga tidak ada pagi ini. Ya saya kasih catatan. Denying the parts of our life that needs healing always has destructive consequences on us and on others. Menyangkali adanya bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu disembuhkan selalu memiliki konsekuensi destruktif pada diri kita dan pada orang lain. Bahaya saudara. Waktu kita sangkali kita jadi membahayakan buat orang lain. Yang kedua adalah detachment atau pemutusan. Oh sakit ya, cut it off. Udah, artinya cut it off, tutup sama sekali. Jangan ungkit-ungkit. Kita umpetin aja, nggak pernah terjadi. Kayak never happen. Ya, masa lalu menyakitkan, I cut it off. Nggak pernah terjadi. Pokoknya aku tutup buku sama sekali. Supaya lukanya tidak muncul lagi. Wih, kita pikir itu bisa menyembuhkan. Ada lagi upaya ketiga, we drug it. Apa tuh drug it? Kita obatin. Tapi kita obatin pakai cara apa nih? Pakai cara kita sendiri saudara. Bapak ibu sekalian, kita mencoba mengobati rasa sakit dan penderitaan kita. Dengan upaya-upaya kita, dengan cara apa? Ya memang bisa dengan obat langsung. Supaya gak dipikirin, supaya kalau tidur gak berasa, kita makan obat. Tapi kadang-kadang obatnya sudah bukan lagi bentuknya kapsul yang kita bikin resep sendiri. Sudah. Obatnya kemudian macam-macam ya, ada yang suka shopping. Ada berapa banyak toko-toko online yang berkata semakin banyak yang belanja kalau menjelang malam. Jadi rupanya ada orang yang mengganti obat tidur dengan shopping. Makin banyak loh orang belanja loh. Jadi makanya online shop banyak yang buka live di tahu ya. Jangan-jangan kau pembelinya juga. Jadi banyak belanja. Kadang-kadang gak perlu barangnya dibeli. Kenapa? Ada rasa puas yang langsung dihasilkan. Bapak Ibu coba lihat grafik ini ya. Waktu rasa sakit kita naik itu, ya kita coba obati, maka kelihatannya rasa sakitnya dengan obat kita, dengan cara kita, entah itu shopping lah, entah itu drugs, minum alkohol, bahkan seks and pornografi saudara. Kelihatannya rasa sakitnya bisa ditekan tuh, turun tuh yang kuning tuh, turun ke bawah. Berjalannya waktu semakin gak berasa ya sakitnya, semakin gak berasa ya menderitanya. Ya bisa semakin reduce, turun, tapi lihat yang warna merah. Anehnya waktu kita coba mengobati diri kita sendiri, rasa ansietas dan kesedihan, itu rasa gelisah dan sedih justru semakin naik. Bapak Ibu, ternyata kita tidak bisa mengobati diri kita sendiri. Bagian ini kita mesti nyerah.
we cannot heal ourselves. Makanya di Alkitab saudara dicatatkan di dalam Matius 26 ayat 36-39. Yesus memodelkan kepada kita. Alkitab mencatat bahwa Yesus merasa sedih dan gentar. Oke, itu catatannya Matius. Tapi kalimat langsung dari Yesus sendiri dong saudara. Kita lihat ayat yang ayat berikut. Katanya kepada mereka. Ini Yesus sendiri punya omongan. Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Bapak Ibu sekalian, Yesus mengakui kesedihannya. Bahkan dia bilang sedih sampai mau mati rasanya. Dia ngomong sama siapa itu? Sama Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Itu 3 orang, inner circle, lingkar satu saudara. Waduh, cowok sama cowok loh ini. Halo, bapak-bapak kalau ngumpul lagi pedih, sakit, menderita, apakah mampu berkata seperti itu sama kongko-kongko cowok? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ini memproses kesedihan secara sehat saudara. Yesus mengakui. Jadi kalau dibilang orang laki gak punya perasaan, Yesus membuktikan orang laki bisa jujur sama perasaannya. Bapak Ibu sekalian, kalau rasa sakit kita tidak proses di hadapan Tuhan. Kita mau coba ngobatin sendiri. Maka kita ujung-ujungnya akan jadi orang yang sering cemas. Bahkan kesedihannya bertambah-tambah. Siang hari ini dengan pemahaman-pemahaman ini saudara, mari kita berproses. Mungkin Anda bawa pulang pesan ini. Sehingga Anda bisa melakukan audit, refleksi diri. Dan Anda bisa datang kepada Tuhan, iya ya apa yang aku tidak proses di hadapan-Mu ya Tuhan. Kenapa aku tidak seluas dulu? Kenapa aku tidak seterbuka dulu? Kenapa aku tidak seberkobar-kobar dulu? Kenapa hari-hari ini aku jadi lamban? Kenapa hari-hari ini aku jadi lebih mudah tersinggung? Tuhan, apa yang selama ini aku hindari? Mungkin saudara sudah mencoba mengobati dirimu, tapi ternyata kan tidak bisa pulih. Gereja ini akan sangat diberkati. Orang-orang di sekitar Anda akan sangat diberkati pada saat Tuhan menyembuhkan Anda. Karena hanya orang yang disembuhkan yang bisa menyembuhkan orang lain. Amin saudara. Joyce Meyer berkata, hurt people, hurt others. Orang yang luka akan melukai orang lain. Ya kita tahu itu. Tapi saudara, yang sisi yang lain juga benar. Orang yang disembuhkan. Amin. Orang yang disembuhkan akan juga bisa menyembuhkan orang lain. Siang hari ini sebelum Anda menerima nanti doa berkat dan pulang meninggalkan tempat ini. Bila ada di antara saudara yang berkata iya ya, hanya orang luka yang terus menerus melukai. Tapi ternyata ada opsi lain. Orang yang disembuhkan pun akan bisa menjadi agen penyembuh Tuhan. Dan gereja perlu dipenuhi dengan orang-orang yang sembuh. Sehingga Anda bisa menolong lebih banyak orang yang luka. Mungkin ada orang yang datang ke WTC berkunjung karena saudara meninggalkan tempat-tempat yang lain di mana Anda pernah dilukai. Dan selama Anda berkunjung di sini, coba periksa apakah hatimu sudah betul-betul terbuka untuk menerima keakraban, kasih sayang, family daripada gereja ini. Orang yang terluka akan menutup diri, akan curiga sama orang. Bakal ditipu lagi gak ya? Bakal dibohongi lagi gak ya? Saudara, kita perlu disembuhkan. Amin. Aku bakal ditipu lagi, dicipoin lagi, diambil, dibawa lari. Kita perlu disembuhkan Tuhan. Amin. Mari saudara, saya ajak kita bangkit berdiri. Bila ada di antara saudara pada hari ini yang berkata, Bu Evelyn, waduh itu saya loh. Anda bicara mengenai saya. Sulit bagi saya untuk menerima cinta kasih, kepedulian orang. Saya jadinya sering curiga. Ternyata begitu ya. Saya jadi teringat, saya pernah disakiti, saya pernah ditipu, saya pernah dilukai loh. Wow, ternyata itu aku.
Saudara, pejamkan matamu. Bila itu adalah Anda, kita nggak usah lihat kiri kanan nih. Kalau itu adalah Anda dan siang ini saudara di sini tidak secara kebetulan, saya rindu Anda pulang tidak bawa luka yang sama. Biar siang ini di tempat ini Anda buka, setidaknya buka hati. Setidaknya buka hatimu. Dan izinkan tangan Tuhan menyentuh bagian yang sakit itu. Dan menyembuhkan hati Anda yang luka. Sehingga pengalaman hidup itu tidak lagi Anda sangkali. Tidak Anda tutup rapat-rapat. Ada sih tapi ditutup rapat-rapat. Atau Anda obatin sendiri. Kita mau sembuh yang sebetul-betulnya. Karena hanya tangan Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Saudara, Anda yang ingin dipulihkan dari rasa sakit penderitaan itu. Anda angkat tangan, saya mau doakan saudara. Anda yang pernah disakiti, bahkan disakiti oleh teman pelayanan. Christian brother, Christian sister. Aduh ini Kristen, aku gak nyangka loh ternyata begitu kelakuannya. Aduh. Saudara jadi bahkan mungkin di tempat ini ada care cell, Anda jadi takut masuk care cell. Karena di tempat lain pernah di komsel Anda dilukai. Anda takut, udah sering diajak, Anda gak mau masuk, gak mau datang. Takut. Takut ditipu, takut dilukai. Ayo saudara. Kita minta pemulihan Tuhan. Sehingga ini gereja ini bisa menjadi perhentian terakhir saudara. WTC bisa menjadi keluarga rohani bagimu. The leadership di tempat ini bisa menjadi orang tua rohani saudara. Sehingga apa yang hilang itu bisa dikembalikan kepada hatimu. Anda bisa dicintai sebagai bagian dari keluarga Tuhan. Saya melihat tangan-tangan terangkat. Anybody else? Anybody else? Kita doa ya. Bapa surgawi, dalam nama Yesus hamba berdiri di hadapan Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudaraku Tuhan yang mengangkat tangan hari ini. Mereka secara terbuka menanggapi firman-Mu. Tuhan mengakui ada derita, ada rasa sakit yang mereka rasakan. Hari ini they open up their heart. Selama ini mereka tutupi, jangan sentuh, gak perlu ada orang tahu. Tapi hari ini they confess it before you. Di tengah pertemuan jemaat Lord, mereka mengangkat tangan. Karena itu Bapa surgawi hamba minta, biar tangan Tuhan berlubang paku itu menjamah setiap hati. Masuk ke setiap relung-relung jiwa. In the name of Jesus. Dan menyembuhkan, membebat luka, mengobati, merajut kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Lord, that you would bring healing, kesembuhan. I speak healing. Jamahan Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Semua Bapak dari depan sampai ke belakang. Di semua ruangan ini Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat. Lord, you touch them. In the name of Jesus. Dan aku berkata ini menjadi titik awal dari suatu proses pemulihan. Bapak mulai hari ini kerjakan Tuhan. Sehingga Bapak mereka kembali berapi-api. Hati mereka terbuka untuk dicintai. Hati mereka terbuka untuk dirangkul oleh keluarga Tuhan di gereja ini. Mereka memberanikan diri masuk ke dalam komunitas-komunitas care cell untuk digembalakan dan bertumbuh. Di dalam nama Yesus, aku hentikan semua dusta-dusta setan. Tidak lagi kau bisa bohongi umatmu. Nah aku percaya Bapak, mulai hari ini ada pertumbuhan. Setiap orang yang mengangkat tangan, mulai hari ini you will grow. Kau bertumbuh, kau bertumbuh. Rasa sakit tidak lagi akan menghalangi langkahmu. Oh terima kasih. Terima kasih. Saudara ucapkan syukur pada Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat lawatanmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa surgawi, terima kasih buat lawatan Tuhan. Terima kasih buat pemulihan. Lord, kami akan melihat sebulan, 2 bulan ke depan perubahan-perubahan yang signifikan terjadi. Terima kasih ada keberanian masuk di care cell.
Ada keberanian terlibat melayani lagi. Ada keberanian Tuhan untuk bersaksi lagi. Karena hati yang sakit dan derita itu Tuhan angkat. Kami ucap syukur untuk transformasi yang terjadi dalam kehidupan jemaat ini. Bagi Tuhan segala puji, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan.